Hai Sobat Aspirasi, kembali lagi nih di podcast Aspirasi. Tentunya barengan sama aku ya, Kilbiuva. Dan di sebelah aku nih sudah ada seseorang yang terlihat menginspirasi sekali ya. Dari pakaiannya, senyumnya juga. Boleh dong perkenalan sama Sobat Aspirasi. Oke, terima kasih kakak atas kesempatannya. Halo Sobat Aspirasi, perkenalkan nama saya Fidela Arci Aulemoana Putri. Boleh dipanggil Fidel. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya dan kebetulan saya juga Duta FIB Brawijaya tahun 2024. Wah, keren sekali. Boleh kakaknya? Wah, terima kasih kakak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zulfikar Fauzi, akrab dipanggil Fikar. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2024. Oke, berarti ini mirip-mirip ya Sobat Aspirasi, namanya satunya Fidel. Vika. Ya, betul, Oke, Kak. kalau boleh tahu prodinya? Kami berdua sama-sama dari Pendidikan Bahasa Inggris, Kak. Oke, dan Iya. kebetulan juga Satu kelas juga. Satu kelas. Iya, benar Oke. banget. Jadi kayak sudah ada chemistry-nya gitu ya. Betul Satu banget, Kak. kelas, terus dutanya juga barengan Iya, gitu. benar banget, Kak. Karena sebenarnya aku tuh lihat dari senyumannya juga mirip gitu. Terima kasih. Iya. Nah, boleh dong mungkin diceritain sedikit tentang pengalamannya di duta-duta gitu ya, sambil kita perkenalan bareng sama Sobat Aspirasi gitu. Mungkin Duta Fikar dulu. Oke, boleh bebas atau aku dulu. boleh. Kalau cerita di Duta sangat menarik ya teman-teman aspirasi, karena di Duta kebetulan saya Duta 2024. Di sana saya menjabat sebagai divisi Medcraft atau media kreatif. Dan di sana kita belajar banyak banget ya Duta. Betul banget. Mulai dari belajar public speaking, bagaimana cara mengedit, dan tentunya masih banyak banget hal lainnya. Oh my god, PDD banget nih ya Sobat Aspirasi. Bener banget, Kak. Iya, tapi kalau ikut duta itu berarti ada banyak sekali ya skill yang bisa dikembangkan. Betul banget, Kak, karena di Duta ini kami tidak hanya diajarkan untuk bagaimana membawa diri, tapi bagaimana kita bisa menjadi representasi dari fakultas kita gitu. Oke, keren. Kalau Kak Fida mungkin boleh diceritakan. Oke, kalau pengalaman aku sendiri di Duta FIB, kebetulan aku kemarin berhasil mendapatkan jabatan sebagai winner. Dan di divisi Duta FIB juga, saya satu divisi dengan Fikar, yaitu sebagai media kreatif. Dan juga bersama kakak yang di belakang situ, Kak, kami bertiga sama-sama dari media kreatif. Dan kebetulan ini pengalaman pertama saya ada di divisi media kreatif, karena sebelumnya saya belum punya pengalaman untuk mengedit. Kebanyakan mengedit video, tapi ketika saya masuk di media kreatif, saya jadi belajar banyak bersama teman-teman bagaimana cara mengedit, terus mengelola Instagram dan lain-lain. Bener sama sih sebenarnya kayak aku. Dulu juga pernah masuk PDD gitu ya. Awalnya juga nggak bisa, tapi ya pasti keasah sendiri gitu. Iya, bener. Kakaknya juga keren banget nih. Udah bilang nggak pernah ada pengalaman, tapi juga dapat banyak hal. Iya, gitu. insight baru, Pak. Oke. Jadi itu tadi ya perkenalan singkat dari Duta Fidel dan Duta Vika. Oke. Nah juga nih ya Sobat Inspirasi, jadi kita ini punya tema yang menarik ya untuk pembahasan podcast kali ini, yaitu mengenai kreativitas dalam melestarikan budaya di era digital. Seru banget nih kakaknya. Iya dong, seru topiknya. banget. Dan pastinya kita juga bakal ngobrol dan diskusi bareng nih ya sama duta-duta keren di samping aku. Kakaknya lebih keren. Makasih ya. Makasih banyak. Oke. Jadi ini aku mau tanya nih seputar kreativitas di kebudayaan era digital. Nah, mungkin kakak-kakak ini punya insight atau pengetahuan sedikit mengenai hal tersebut, boleh dong diceritain atau dijelaskan sedikit. Wah, Duta Fidel Oke. Oke, dan aku dulu ya Kak, mungkin kalau untuk kreativitas dari kebudayaan sendiri, seperti yang kita tahu, saat ini kita ada di masa dimana sangat aktif menggunakan sosial media, terus juga era digital, dan juga kita sebagai generasi muda itu punya kewajiban ya Kak untuk melestarikan kebudayaan. Nah, kreativitas dan juga kebudayaan itu ada korelasinya Kak kalau menurut saya.
gimana caranya kita terus berusaha untuk melestarikan budaya, tapi menggunakan kreativitas dengan memanfaatkan media sosial yang ada, seperti itu. Dan kebetulan kami juga di Duta FIB, kami tuh menjalankan salah satu advokasi kami, yaitu Batik Every Thursday, di mana kami selalu menggunakan batik di hari Kamis. Dan kami tidak hanya menggunakan batik sebagai pakaian yang formal saja, tapi kami mix and match dengan outfit senyaman kami, begitu jadi Kak. kayak sama outfit daily Iya, gitu betul ya, sekali. tapi Jadi dipadukan dengan batik. betul banget Kak. Jadi mungkin ada teman yang stylenya skena, tetap di mix and match dengan pakaian batik yang ada. Gitu. Keren. Mungkin ada tambahan dari Kak Vina? Wah, kalau aku tentunya sama, tapi aku sedikit menambahkan. Jadi Duta FIB Brawijaya ini kita juga menggunakan sosial media sebagai alat untuk menyebarluaskan budaya kita. Namun kita meng-highlight bahwa kita juga tidak boleh menghilangkan nilai keaslian dari sebuah budaya itu. Jadi ketika kita ada event nih kayak tarian, nyanyian, kita harus mencantumkan kayak nilai-nilai yang asli sehingga budayanya tidak hilang dan luntur gitu teman-teman. Jadi yang pastinya kita mengikuti perkembangan zaman juga ya. Bener banget. Biar teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Dan juga kan mungkin zaman sekarang tuh orang-orang mikir kayaknya budaya zaman sekarang tuh udah kuno gitu Iya, ya. banyak banget teman-teman yang menganggap seperti itu. Gimana nih tanggapan dari duta-duta di sampingku? Silakan dituliskan. Gimana ya kalau menanggapi itu? Karena emang budaya itu lebih kental dengan identitas kita, nenek moyang kita. Jadi kalau dianggap sebagai hal yang sangat kuno itu lumayan masuk akal, tapi kita tidak boleh berpikiran seperti itu ya sobat. Karena kita generasi muda harus menjaga dengan keras budaya yang kita miliki, dan tentunya harus tetap mencintai budaya yang kita miliki. Betul banget Kak. Aku sih nambahin juga ya Kak. Boleh. Kebetulan juga aku senang banget sih Kak, ada salah satu tren di media sosial di mana banyak banget anak muda sekarang yang suka banget sama hal-hal yang berbau vintage. Sama sih, aku Iya juga kan suka. Kak, aku juga suka kan. Nah, menurut aku itu salah satu hal yang bisa membantu kita untuk melestarikan budaya. Karena banyak banget sekarang anak-anak muda yang udah mulai mau berkain, bahkan di proker-proker teman-teman mahasiswa ketika menentukan dress code itu menggunakan berkain juga. Jadi menurut aku sekarang sudah banyak lah ya mahasiswa atau anak muda yang open minded terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, benar-benar. Dan tadi aku tuh juga nge-highlight ya dari outfit skena terus ditambah dengan kain batik. Menurutku itu juga inovasi yang oke banget ya. Dan aku lihat itu di tren anak-anak FIB ya, utamanya di FIB itu dia skena gitu ya. Bahkan juga pernah loh masuk ke konten media sosialnya UB Radio dan itu masuk FYP ya, outfit skenanya anak FIB. Iya, benar. Menginspirasi sekali. Iya, benar sekali ya. Dan juga mungkin nih dari anak-anak FIB banyak sekali ya kayak acara event kemarin tuh di Kampung Budaya ya. Iya, betul banget Kak. Apa ya, menurutku adalah acara yang sangat keren ya. Betul. Anak muda jadi pada tertarik ya buat ikut dari kampung gitu. Nah, mungkin ada nggak sih kayak ide-ide lagi menurut duta-duta nih, duta-duta di sampingku seputar cara melestarikan budaya tapi yang bisa diterima sama anak-anak muda saat ini gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya Kak, yang jelas dan yang pasti kita bisa manfaatin sosial media, dimana kita bisa bikin semacam reels seperti Kamis berbatik atau Muda bergaya batik, dimana kita terus menginfluence teman-teman di sekitar kita, bahkan masyarakat Indonesia untuk terus dan tetap melestarikan batik seperti itu. Keren ya teman-teman semua. Nah mungkin juga nih kalau menurut Duta Fikar nih, kalau misalnya menemukan orang-orang yang kayak aku tuh kayak nggak terlalu suka, betul kayak tadi ya, menganggap kuno gitu. Nah mungkin ada nggak sih caranya Duta Fikar buat apa ya, buat kayak ngajak gitu, sebenarnya ini nggak kuno loh, nah gitu. Wah, kalau pertanyaannya sangat luar biasa dan sangat wow juga ya. Maaf ya. Kalau itu dari aku sendiri biasanya itu kayak memberikan pemahaman yang lebih dalam bahwa
budaya nggak harus kuno loh, budaya nggak selalu kuno atau tentang masa lalu. Budaya itu adalah representasi dari kita. Budaya adalah diri kita sendiri. Jadi ketika mereka bilang bahwa budaya itu adalah kuno, berarti mereka belum bisa mengenali jati diri mereka sendiri. Dan jawabannya gila banget ya. Duta banget loh Kak. Duta sekali ya, duta sekali. Dan sedikit tambahan Kak, ketika mereka belum menemukan jati diri mereka, itulah tugas kita untuk menyadarkan mereka lebih mengenal jati diri mereka. Betul Kak. Keren sekali Duta FIB ini. Tepuk tangan. Oke. Nah mungkin kalau dari Duta Vida ada nggak sih kayak pengalaman pribadi gitu ya, atau mungkin pengalaman di Duta sendiri mengenai pengembangan budaya itu sendiri atau proker-prokernya gitu, mungkin boleh diceritain. Nggak harus proker, pengalaman pribadi juga nggak apa-apa ya. Oke. Kalau untuk itu kebetulan salah satu cara kami untuk melestarikan budaya itu dengan pakaian yang hari ini kami pakai Kak. Jadi ini adalah salah satu cara kami untuk terus melestarikan budaya dengan menjadikan batik sebagai pakaian yang trendy atau bisa glamour. Jadi bisa terus digunakan untuk mendatangi acara apapun tanpa takut terlihat kuno atau dianggap jadul oleh masyarakat sekitar. Dan kebetulan ini juga salah satu proker kami Kak. Gitu. Oh yang tadi itu ya. Iya betul. Tapi kalau setiap hari Kamis kami bukan pakai batik ini Kak. Dianggap mau kondangan ya kayaknya. Gak apa-apa loh, cantik banget loh. Terus pakai selempang setiap hari Kamis. Oke. Nah juga nih ya, mungkin tuh ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kan. Di media sosial itu mungkin ada beberapa efek negatif gitu ya dari media sosial itu sendiri, sehingga mungkin ada gitu kendala kalau misalnya kita mau mengenalkan budaya di media sosial, sedangkan di media sosial itu ada beberapa hal negatifnya gitu yang mungkin orang-orang itu masih belum bisa memilah gitu. Nah mungkin tanggapan dari duta-duta di sampingku ini kayak gimana? Silahkan Duta Vika. Kalau tanggapan dari saya sendiri, bagaimana di era ini kita tahu bahwa media sosial berkembang sangat cepat, di mana budaya dari berbagai negara, berbagai daerah di dunia tersebar begitu luas, dan ini merupakan tantangan yang besar buat kita, terutama generasi muda. Kita harus bersaing dengan mereka untuk mempromosikan budaya yang kita miliki itu lebih jauh lagi. Iya benar ya. Kuncinya ada di adaptasi sih Kak. Adaptasi dan kebiasaan juga. Betul. Ya. Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan hal-hal baru yang masuk di dunia sekarang dan tetap mempertahankan budaya yang kita miliki seperti itu. Iya benar juga ya. Nah juga kan di zaman saat ini tuh banyak sekali ya kayak tren-tren dan juga event-event yang menyenangkan, dan kita juga bisa masukkan budaya ya di dalamnya. Ya. Nah mungkin dari kakak-kakak ini pernah nggak sih datang ke event-event tersebut gitu? Boleh dong diceritain. Pernah nggak ada Vika? Pernah dong. Oke, boleh dong ceritain. Jadi saya pernah kemarin, lebih tepatnya di beberapa event yang ada di FIB itu seputar budaya ya, kampung budaya yang kemarin itu. Oh, yang ya, di lapangan rektorat bukan ya, atau beda? Yang sebelumnya Kak. Oh sebelumnya. Yang ada di mana itu Duta Vika? Di belakang UB. Oh di jalan Kertokerto itu bukan ya? Nah di sana saya kebetulan memakai baju batik, dan ternyata nggak hanya saya doang Kak yang pakai batik, ternyata banyak banget teman saya yang pakai batik. Iya benar. Dan dan di situ saya ternyata nggak cuma batik Kak, jadi saya bisa lihat tarian, terus makanan khas, dan ternyata banyak banget budaya yang ternyata saya nggak tahu sebelumnya. Oke, jadi juga sekaligus belajar. Iya, ya. benar banget Kak. Dan kemarin pun aku sendiri juga datang ya ke kampung budaya. Benar katanya Duta Vika banyak yang pakai batik, terus ada penampilan tari juga ya, dan juga ada anak-anak kecil pakai pakaian adat gitu ya. Iya lucu-lucu. Iya benar sekali ya, dan aku lihat orang-orang tuh kayak menikmati itu semua ya, terasa menyenangkan, hangat. Jadi ternyata bisa ya pakai cara ini untuk mempromosikan budaya kita Iya, gitu.
Oke. Nah, mungkin kalau dari pengalaman pribadi sendiri ada nggak sih kayak dulu tuh aku pernah sempat gitu kayak terbawa arus globalisasi, terus gimana ceritanya kok saat ini kita bisa mencintai budaya sendiri gitu. Nah, mungkin ada cerita pribadi gitu dari yang awalnya terbawa arus globalisasi gitu, boleh santai aja. Oke, kalau dari aku sendiri Kak, kebetulan sebelum jadi duta FIB, aku anak yang kurang concern terhadap budaya. Kayak aku juga masih sempat jadi anak yang menganggap bahwa budaya itu kuno. Kayak apa sih pakai pakai batik, pakai kebaya, kayak orang tua. Sebelum aku masuk kuliah, dan aku selalu suka untuk pakai pakaian yang berbau western, pakai jeans, pakai kemeja seperti itu. Sampai akhirnya ketika aku masuk di Fakultas Ilmu Budaya, aku melihat banyak sekali mahasiswa kating-kating waktu itu, waktu aku masih maba, mereka banyak sekali yang berkain Kak. Jadi seperti yang tadi aku bilang di awal, mereka menggunakan kain batik, mereka mix and match dengan outfit mereka, sehingga aku sadar waktu itu bahwa oh ternyata batik ataupun kebaya tuh bisa ya di mix and match dengan outfit kekinian dan jadi kelihatan trendy dan tetap keren. Bener. Ketika itu akhirnya aku mutusin untuk gimana kalau misalkan coba untuk masuk duta FIB, kiranya aku kayaknya bisa deh mengimplementasikan untuk membiasakan menggunakan kain batik ataupun kebaya untuk di mix and match dan tetap bisa berbaur gitu Kak dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi dari berawal itu ya mix and match outfit jadi suka. Betul banget Kak. Kalau dari Duta Fikar sendiri suka nggak mix and match kayak gitu atau mainin outfit dan lain sebagainya? Wah, kalau main outfit tentunya kalau Putra itu agak susah ya karena gitu ya. minimnya itu kan model. Iya sih, iya. Nah, tapi biasanya kalau aku lebih suka itu mainin kayak bandana yang berbau batik atau aksesoris batik lainnya. Aksesorisnya, iya yang menarik ya. Kalau biasanya itu laki-laki pakai aksesorisnya apa itu namanya? Bukan belangkon ya? Lebih kayak ke bandana. Oh, namanya bandana. Iya, seperti bandana ya Kak. Iya. Aksesorisnya. Oke, keren sekali. Kalau Kak pernah nggak? Oke, kalau aku sendiri juga ya. Dulu itu aku tuh terbawa arus sama kayak K-pop gitu. Oh iya benar banget Kak. Dari outfitnya, terus gaya bicaranya, ngomong anyong Iya, gitu. relate lagi. Relate kan. Terus juga kan di TV nasional juga ditayangin kan K-drama atau mungkin rekomendasi dari teman-teman, jadinya FOMO gitu. Ternyata kita bisa loh buat orang lain FOMO dengan kita juga, tapi gimana cara kita membawakannya gitu kan. Kayak yang tadi Kak Fidel bilang mix and match, nah itu bisa tuh bikin orang lain FOMO, terus kita sekalian membiasakan, kan awalnya dari FOMO dulu ya, benar biasa. Coba-coba dulu. Bener. Nah mungkin kalau misalnya gak harus dari pakaian gitu ya, bisa kita promosikan dari kebudayaan yang lain, misal dari makanan atau mungkin yang lain, atau mungkin dari Duta Fikar mungkin mau ditambahkan atau Duta Fidel gitu. Kalau dari makanan sendiri, kebetulan aku anaknya suka banget snack atau jajan-jajanan yang tradisional Kak. Jadi pasaran gitu. Iya bener banget. Jadi tiap weekend aku tuh sering banget sama mama ke pasar Oro-Oro Dowo yang ada di Kota Malang. Nah di situ tuh terkenal banget pasar yang menjual snack-snack atau jajanan tradisional Kak. Nah salah satu yang aku suka itu adalah kue cenil namanya. Kakak pernah makan nggak? Pernah. Nah, enak banget. itu aku suka banget. Sama ada satu makanan namanya gatot. Jadi tahu nggak Duta? Ada kok namanya gatot. Jadi dia kayak terbuat dari kelapa gitu Kak. Terus kayak saya kurang tahu ya Kak cara pembuatannya seperti apa. Dan itu warnanya hitam. Tapi rasanya manis dan gurih. Enak banget, Kakak harus cobain deh nanti kapan-kapan ke Oro-Oro Dowo. Ini aku baru tahu sih dari Duta Fidel. Terima kasih ya, mungkin aku next bisa coba. Iya harus banget cobain, karena enak banget. Oke, nah kalau mungkin dari Duta Fikar ada nggak makanan khas favorit, jajanan dan lain sebagainya? Kalau makanan sih kurang mengeksplor ya, tapi aku tadi sempet
dengar kalau cenil juga ternyata aku pernah coba, Kak. Oh iya. Nah, rasanya seenak itu. Iya kan, emang nih ya makanan Indonesia itu gak pernah kalah sama Iya, makanan benar Western banget. gitu. Apalagi itu ada ya makanan yang mirip-mirip Indonesia sama luar negeri, apa ya? Lemper sama sushi. Oh, Iya, sama banget, Kak. Bener banget, Bener. Kak. Terus Mana harganya lebih murah juga kan? iya Kak? kan, justru juga lebih enak sih Iya, kalau menurut benar. aku, lebih masuk ke Lidah. Iya, Lebih lebih setuju masuk banget ke Indonesia. Terus Indonesia apalagi ya makanan yang Indo tapi di luar tuh juga mirip-mirip, apa ya? Nasi Padang juga ada. Nasi Kak. Padang sama? Mirip sama Malaysia. Nasi lemak. Oh Oh, iya, serumpun ya Iya, soalnya. serumpun tetanggaan kita. Tetanggaan. Sama ini ada lagi nih, mirip kayak mochi, dia tuh terbuat dari apa ya, tepung ketan gitu. Cilung. Cilung, iya itu Iya, juga benar. bisa. Ada aja ya ininya cilung ya Iya, bisa. cilung. Soalnya kan dari apa ya, tepung Kanji. Iya, tepung kanji. Iya, benar. Sama ada juga cenil tuh juga sebenarnya mirip-mirip Iya, juga ya. Cuman teksturnya. nggak secuy Iya, mochi nggak ya, secuy Kak. itu ya. Sebenarnya banyak ya yang mirip-mirip Iya, dan juga nggak banyak. kalah enak. Nggak enak. Terus lebih murah juga. Betul, dan gitu. rasanya lebih masuk di lidah kita Iya, bahkan. benar. Betul. Itu dia. Oke, nah mungkin karena tadi sudah ya diceritakan dari perkenalan gitu, terus dari pengalaman pribadi juga, terus seputar event-event yang ternyata itu relate ya sama anak muda dan disenangi juga ya sama anak muda. Nah mungkin ada nggak sih dari duta-duta ini kayak ajakan buat teman-teman semua, apalagi anak muda ya, khususnya Gen Z, Gen Alpha sih yang susah ini ya. Iya, bener banget Kak. Alpha. Gen Alpha. Gen itu. Alpha yang kayak masih anak-anak Iya, gitu. Mungkin benar-benar. dari duta sendiri ada nggak sih ajakan gimana sih caranya biar kita itu cinta sama budaya sendiri, tips and trick dari hal-hal kecil dulu lah mungkin. Boleh. Oke. Kalau dari saya sendiri, tipsnya Mm-mm. yang pertama kita harus mengelilingi hidup kita dengan budaya, mulai dari nyanyian, tarian, atau bahkan pakaian yang kita miliki, Kak. Oke. Gitu. Terus kita setelah itu kita harus menularkan, mengajarkan kepada lingkungan kita, teman kita, saudara kita, bahkan orang tua kita sendiri bisa loh Betul. kita ajarin budayanya. Iya Betul, benar-benar. Kak. Oke, dan juga kan seperti yang tadi dibilang ya sama teman-teman, dari kebiasaan. Jadi kita tuh nggak harus selalu ngomong, kita harus cinta sama budaya, Betul. tapi kita cukup menerapkan ke diri sendiri. Iya, benar. Dan orang lain juga bisa Bisa tuh melihat. Iya, bisa melihat, bisa meniru juga ya. Betul. Dari yang awalnya FOMO jadi terbiasa. Terbiasa. Oke, Benar banget. kalau dari Duta Vida ada? Selain itu, menurut aku sendiri ya Kak, Mm-mm. karena kita juga lebih dekat dengan orang tua Gen Z, Benar. kita bisa mengedukasi mereka terlebih dahulu melalui konten-konten yang kita buat Benar. atau bahkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Karena dari situ nantinya mereka bisa mengajarkan kepada anak-anak mereka yang sudah masuk menjadi Gen Alpha untuk terbiasa dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi mereka tidak hanya terbawa arus globalisasi budaya-budaya luar, tapi mereka juga terbuka pikirannya tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Iya, Seperti betul itu. sekali. Nah, apalagi kan juga Duta Fidel dan Duta Fikari ini PDD ya, ngambilnya media sosial. Betul. Pastinya juga relate banget nih kalau media sosial itu adalah salah satu tempat yang jadi apa ya, kesempatan besar buat Betul, mempromosikan. Edukasi. Betul banget Kak. Oke. Nah, mungkin dari editan-editan yang terkait dengan budaya apa aja nih yang udah dibuat? Oke. Tentunya kalau dari feeds ada, kita selalu menambahkan unsur Batik. batik, wayang seperti Betul. itu, Kak. Jadi kayak kita tuh nggak hanya memperkenalkan dalam keseharian kita, tapi kita juga tentunya menambahkan elemen-elemen budaya di Benar. setiap media sosial kita, Kak. Oke. Dan itu juga menjadi branding dari Duta FIB sendiri Kak, sehingga kami berharap itu bisa menjadi inspirasi untuk duta-duta di Aja. fakultas lain Iya, atau iya, bahkan benar. semua masyarakat. Jadi lebih terbuka dan juga lebih sadar akan kebudayaan kita. Oke, keren banget ya. Bahkan di dalam editan teman-teman ini juga dimasukkan unsur budayanya ya. Betul. Bahkan dari segi elemen, gak hanya dari isinya saja ya. Betul. Bahkan apa
batik, terus wayang, terus apa lagi itu? Bahkan kami tuh ada Kak, proker kami, salah satu proker kami yaitu kami membuat video untuk mengucapkan hari-hari besar seperti Hari Kartini dan juga Hari Kemerdekaan. Nah di situ dress code yang kami pakai itu berunsurkan kebaya dan juga batik. Cantik sekali ya. Bahkan ya teman-teman nih bisa dilihat modelnya batik itu gak harus yang batik apa ya orang bilang jadul. Iya yang jadul. Zaman sekarang itu batik banyak sekali ya yang bagus-bagus modelnya, modern. Ini bisa dilihat ya. Yang Cantik sekali. keren Iya, gitu ya, Kak. benar. Oke. Nah mungkin nih kalau dari segi outfit sendiri, tahu nggak sih gimana mix and match-nya kayak gimana? Kalau mungkin dari yang pernah dipakai aja gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, aku punya batik itu nggak cuman kemeja atau baju batik aja Kak, tapi ada semacam vest batik yang selalu aku mix and match bersama jeans dan juga blouse seperti itu. Jadi tetap terlihat stylish, tapi tetap ada unsur budaya yang aku bawakan. Oke, benar-benar. Nah mungkin nih buat teman-teman yang berjilbab yang masih bingung gitu ya, kalau kerudungnya itu pakai yang kayak gimana, ya apa yang harus polosan aja atau bisa yang ada nggak ya jilbab yang bermotif batik gitu? Ada Kak, ada. Ya? Bahkan aku punya Kak. Jadi pattern di bawahnya, jadi dia tuh mohon maaf, jilbab segi 4 dan pattern di bawahnya itu ada unsur batiknya gitu. Jadi nggak full batik semuanya, tapi tetap ada unsur pattern batiknya. Benar-benar. Tapi kalau misalnya full batik kan jadi penuh Iya, juga ya. Emang benar nih ya, kita harus belajar mix and match juga ya. Sebenarnya itu semua ada ilmunya nih, mungkin bisa lah ya belajar dari duta-duta ini. Tapi kalau dari Duta Fikar gimana nih cara mix and match bajunya gitu? Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat sobat podcast kita. Wah, kalau dari aku sendiri biasanya kalau aku pakai itu nggak lebih dari 3 warna Kak. Jadi misal batiknya udah lebih dari 3 warna, biasanya aku pakai celana yang polos atau sepatu yang cuma 1 warna aja. Jadi kesannya nggak terlalu ramai, nggak terlalu mengambil perhatian banyak orang. Bener-bener. Gitu. Tapi keren sih, justru itu kelihatan kayak lebih klasik dan gak terlalu ramai juga. Orang mandangnya jadi rapi ya, bagus juga ya. Gitu. Oke, keren ya. Nah mungkin nih ya kalau kamu mau belajar tentang mix and match outfit gitu, boleh lah belajar ke duta-duta kita ini ya. Tapi boleh gak sih di-spill Instagramnya atau media sosialnya biar sobat aspirasi bisa tahu nih kesehariannya, atau mungkin mau tanya DM gitu boleh ya? Boleh banget. Boleh di-spill dulu. Jadi teman-teman aspirasi jika mau menghubungi saya bisa langsung DM di @zulfikarfauzi. Dan betul, dan kalau untuk aku sendiri bisa langsung di follow Instagramnya yaitu @fidelaaulia, F-nya 2, A-nya 2. Oke, bisa nih kamu follow di atas sini ya. Di atas sini, betul. Oke, keren banget ya. Tadi sudah diberikan tips and triknya, terus dikasih motivasi juga ya buat teman-teman juga. Dan tentunya seperti nama podcast kita ya, podcast aspirasi yang mengundang berbagai guestar yang menginspirasi ya. Tentunya terima kasih banyak buat Terima kasih kasih Kak sudah mengundang kami ke sini. Iya, memberikan sama-sama. kepercayaan yang luar biasa. Iya tentu aja ya, karena Duta FIB ini selalu aja ya bikin kita itu kayak wah ini kayaknya menarik nih kalau kita undang gitu ya, selalu menginspirasi karena unsur budayanya itu selalu beda dari yang lainnya, kekinian gitu. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, mungkin segitu dulu ya sobat aspirasi, cukup banyak sekali yang tadi kita bahas dan semoga bisa menginspirasi. Mungkin ada closing statement nih buat sobat aspirasi semuanya. Wah, dari saya dulu ya Kak. Iya boleh. Closing statement, jadilah generasi muda yang tertarik dan cinta akan budaya yang kita miliki dan tentunya menjaga warisan Indonesia. Asik, keren keren banget. Deputi semua ya Kak. Iya, bener-bener. Oke, kalau dari aku sendiri untuk teman-teman jangan takut dan jangan malu untuk terus melestarikan kebudayaan di Indonesia. Namun perlu diingat ketika melestarikan kebudayaan harus tetap menjaga nilai autentik yang ada di kebudayaan itu sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, mungkin boleh dong dada-dada nih buat sobat aspirasi. Sampai jumpa. Sampai Sampai jumpa sobat aspirasi.